Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi akramana bihadhil munasabah wa alhamdulillahilladzi ahdarana fi hadzal mahdhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para kesepuhan, segenap para ustaz, segenap para ustazah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau-beliau semuanya. Mana Allah Subhanahu wa taala beri beliau sehat wal afiat. Amin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya hormati segenap jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Garda Aswaja, yang saya hormati segenap hadirin dan hadirat, yang mana kita berdoa untuk semuanya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberi sehat wal afiat oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang lagi seret rezekinya, mudah-mudahan lancar rezekinya. Yang lagi banyak hutangnya, mudah-mudahan lunas hutangnya. Yang lagi pengen ketemu jodohnya, insya Allah ketemu dengan jodohnya. Anak kecil ikut amin. Jodoh Yang sudah ketemu jodohnya, mudah-mudahan diberi sakinah mawaddah warahmah, dijadikan rezekinya rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, yang sudah punya anak, jadikan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat pada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh, dan ikut dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, iman dan takwanya tetap selalu naik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburannya dijadikan sebagai kebun surga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya. Amin. Dan kita lupa kita doakan saudara dan saudari kita, baik saudara kandung maupun saudara se-Islam. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi sehat walafiat oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada acara yang mulia ini, mengenang kelahiran manusia termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Tidaklah dibuat acara ini kecuali hanya karena ingin
peringati hari kelahiran manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mulia, iya. Dan ingat, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad ikut juga jadi orang mulia. Upami abdi dan semua yang hadir di sini pengen mulia, ya tinggal udah, jangan cari yang lain lagi. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Ikuti sifatnya Nabi Muhammad. Ikuti kebiasaannya Nabi Muhammad. Ikuti suri tauladan kita, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah nggak punya jalan lagi. Mau mulia, ya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Pengen kita jadi akhlaknya baik, pengen norma-norma yang ada dalam tubuh kita ini jadi baik, semuanya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Nabi Muhammad ini juga diutus liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad, Pak Bu, itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia, udah mulia, masih disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlaknya Nabi Muhammad ini, ya, kalau orang itu pengen tahu, ini orang baik nggak sih, Bu? Tahu nggak temennya baik apa tidak? Kadang-kadang kita nggak tahu nih orang baik apa tidak. Tampilan seperti saya orang baik, belum tentu. Belum tentu orang pakaiannya seperti saya, wah Habib, ya pakai jubah, pakai sorban. Apakah saya orang baik? Belum tentu. Tanyakan kepada orang yang di sekitarnya, apa yang dirasakan saat duduk bersama orang tersebut. Almar'u min jalisih. Pengen tahu seseorang, tanya sama temennya. Gimana tuh orang? Tanya sama yang sering duduk sama dia, bagaimana itu orang? Kalau dirinya ngomong saya orang baik, percuma, jangan diterima, jangan dipercaya. Tapi orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya ini, ya, itu apa yang dia rasakan saat kumpul dengan kita. Kalau kita baik, maka orang yang ada di sekitar tidak merasa tergelisah, nggak gelisah sama sekali. Kalau kitanya baik, tapi kalau kitanya jelek, walaupun pakaiannya baik, orang yang ada di sekitar pasti akan gelisah, pasti akan kesel. Maka daripada itu, nah kita coba lihat, ya. Orang-orang di sekitar Nabi Muhammad ini ngomongin apa sama Nabi Muhammad? Apa yang diomongkan orang sekitar Nabi Muhammad? Ya, saat kumpul dengan Nabi Muhammad ini apa yang diomongkan oleh mereka? Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istrinya Nabi Muhammad, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad itu kalau kumpul sama saya, kalau kumpul sama istri-istrinya, ka'ahadin minna, itu sama seperti kita, katanya. Ya guyonan, ya akhlaknya itu baik, ya kadang nyapu di rumahnya, menjahit yang namanya bajunya, menjahit yang namanya sendalnya. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad kalau kumpul sama kita sama seperti kita, ka'ahadin minna. Jadi istrinya Nabi itu kadang-kadang punten-punten ya Bu, istri-istri itu digimanain sama suaminya tuh.
Suaminya pernah nggak megang sapu? Nggak pernah. Suruh baca sirahnya Nabi Muhammad tuh suami. Tapi bukan berarti ibu yang nyuruh. Kalau ibu jangan nyuruh suami. Kalau disuruh suami tambah nggak mau dikerjain. Ya, kebiasaannya laki-laki itu gengsi. Jadi kalau disuruh sapuin dong, wah nggak mau. Tapi coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak pakai disuruh. Ka'ahadin minna, beliau sendiri yang ngambil sapunya dan dibersihkan rumahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini orang yang di sekitar Nabi mengatakan seperti itu. Pembantunya Nabi Muhammad, Sayyiduna Anas bin Malik, 10 tahun khidmah kepada Nabi Muhammad. Beliau berkata, qadamtuhu 10 sinin. Aku khidmah kepada Nabi Muhammad sebanyak atau selama 10 tahun. Tapi kata beliau, karena khidmatuhu li aktsaru min khidmati lahu. Khidmahnya Nabi Muhammad kepada saya lebih banyak daripada khidmahnya saya pada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pembantunya itu juga sering dibantu sama Nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad berkata, sampai-sampai pembantu tersebut sahabat Nabi Muhammad, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa saya khidmah sama Nabi, ngebantu Nabi, jadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Cuman anehnya bantuan Nabi kepada saya lebih banyak daripada bantuan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai orang yang di sebelahnya itu keder sama Nabi Muhammad. Bahasa Sundanya itu naon keder. Ya Allah, keder banget nih sama Nabi. Iya. Masa saya pembantunya malah saya dibantuin. Subhanallah. Jadi yang sekitarnya tadi ini muji semua, ini orang baik. Sampai pernah ada satu kisah Nabi Muhammad, singkat cerita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan ya, oh ini ya Rasulullah kambingnya. Ya sudah, ayo kita sembelih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita sembelih kambingnya. Katanya yang satunya ngomong, ya Rasulullah saya bagian nyembelihnya. Satunya lagi bagian ngomong, ya Rasulullah saya bagian ngulitinnya. Satunya lagi ngomong, ya Rasulullah saya bagian masaknya. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu udah bagian nyembelih, satunya ngulitin, satunya masak, maka bagian saya ngumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Ngumpulkan kayu bakar Nabi Muhammad, sampai-sampai mereka berkata, ya Rasulullah, udah kami akan mencukupi semuanya, udah antum tinggal duduk aja santai, tinggal makan. Enggak, kata Rasulullah SAW. Saya tahu, kata Nabi Muhammad, kalau kalian pingin ngerjain semuanya, dan saya tahu kalian gak kepingin saya tadi ini ikut kerja. Tapi kata Nabi Muhammad, tapi aku gak kepingin beda dari kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Walakinni la uridu an atayamayyaza minkum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya enggak mau menjadi lebih istimewa di antara kalian, diistimewakan, enggak kerja apa-apa, kayak bos, enggak mau saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pemimpin kekasih Allah tetap dia merelakan dirinya untuk mencari naon kayu
Bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau bingung ya, bingung. Ini Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah, yang kita peringati ini hari ini manusia termulia tersebut. Katanya orang-orang yang di sebelahnya itu sampai seperti itu. Sampai-sampai mereka orang-orang yang di sebelah Nabi Muhammad itu betul-betul mengorbankan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad karena saking cintanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad masuk ke Gua Thur, saat dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh istirahat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelum istirahat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking cintanya pada Nabi Muhammad, saking cintanya pada Nabi Muhammad, semua lobang-lobang yang ada di gua semuanya itu ditutup sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu lobang sisa, kain untuk nutupinya nggak ada, sehingga beliau tutupin pakai tangannya. Ini orang yang sudah cinta banget sama Nabi Muhammad. Subhanallah, di tangannya tersebut ternyata ya nggak lama kemudian ada ular gigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Gigit, diem Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gak ngomong aduh, enggak. Kenapa? Cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak kepingin Nabi Muhammad khawatir, enggak kepingin Nabi Muhammad terganggu dari istirahatnya. Sehingga nih ditahan sampai enggak kuat bercucuran yang namanya keringat dingin dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Turun keringat dingin tersebut ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saat terbangun Rasulullah nggak ngamuk. Kenapa Abu Bakar? Kamu ini bangunkan saya? Enggak. Ditanya, ada apa Abu Bakar? Akhirnya diangkat sama Sayyidina Abu Bakar. Ada beberapa patokan ya daripada siapa? Dipatok sama ular tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ular lho Pak, berbisa. Tapi karena nggak mau ganggu manusia termulia, mengorbankan dirinya. Saat itu sama Rasulullah tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diludahin kembali seperti semula. Ternyata ularnya itu juga kepingin lihat manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pikirannya jangan sampai ganggu Nabi Muhammad. Ternyata ularnya pengen lihat Nabi Muhammad. Jadi sampai ular pun ini ingin lihat manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui akhlaknya. Ya, akhlaknya dirasakan oleh semuanya sudah saya ceritakan. Sehingga ketika akhlaknya baik, akhlaknya mulia, orang-orang yang ada di sekitarnya cinta dengan Nabi. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saking cintanya dengan Nabi, bukan karena apa-apa, tapi karena tahu ini loh orang mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sebelumnya seperti itu Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau tadi ini siap menjadi tumbalnya Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad mau pergi berangkat hijrah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya Nabi Muhammad, pakai sorbannya Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang kafir Quraisy kalau nggak dibuka dulu itu yang namanya selimut, bisa dibunuh langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau siap karena cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemuliaan Nabi Muhammad mengantarkan orang-orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad.
dan rela mengorbankan dirinya dan rela mengorbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui ceramah tadi itu, melalui cerita-cerita tadi itu, saya ingin mengajak kepada semua. Pak, Bu, kadang-kadang punten-punten kita kan suka kesel kalau ada orang yang gak bantuin kita, betul? Kesel gak, Bu? Hajatan gak dibantuin, betul? Pas lagi susah gak dibantuin, betul? Kita ini kalau pingin jadikan orang cinta sama kita, jadikan orang mau ngebantu kita, jadikan orang mau solidaritas kepada kita, jadikan diri kita ini mulia. Kalau orang mulia, orang baik lah minimal. Orang baik, banyak yang nolong nggak? Banyak apa enggak? Kalau orangnya baik, kadang-kadang waduh ibu-ibu kalau lihat ada orang baik, jangan nolong, apapun dikerjain buat orang tersebut. Kenapa? Karena orangnya baik. Kita yang kesel nggak ada yang bantuin, mungkin orang di sekitar kita ngerasa kita ini adalah orang nggak baik. Melalui cerita-cerita tadi saya itu, saya mengajak kepada semua, Pak, Bu, itu loh Nabi Muhammad, orang mulia. Sehingga jangankan bantuan biasa, jiwa raganya diserahkan kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita, Beb, saya kepingin jadi orang baik sih, Beb. Saya kepingin, Beb, jadi orang mulia, Beb. Nah, kalau pingin jadi orang baik, pingin jadi orang mulia, satu tok, ndak ada duanya. Apa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad. Jadilah orang baik dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, saya mau nanya, upami ada orang yang tiba-tiba ngeludahin ibu, enaknya diapain? Diapain? Dimaafin apa digampar? Dek, enaknya diapain? Digampar apa dimaafin? Nggak bisa ngejawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saat diludahin, pas yang ngeludahin sakit, dijenguk tuh yang ngeludahin. Yang ngeludahin diapain? Dijenguk. Nggak cuma dijenguk, dikasih hadiah sama Nabi Muhammad. Dikasih naon? Hadiah. Yang ngeludahin, yang ngeludah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, beliau tadi itu berkata, Muhammad ini memberi saya, tapi saya balas dengan kejelekan. Memberi loh, padahal Muhammad ini apa? Memberi saya, tapi saya tetap benci sama dia. Sampai dia terus memberi saya, terus memberi saya, sampai dia menjadi manusia yang paling aku cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang baru ngasih sekali, iya Bu, nggak dibalas kebaikannya, naon atuh jadinya. Kadang-kadang jangan minta balasan, nggak terima kasih kita udah sewot, betul? Lah kita kayak gitu pengen ditolong orang. Nah kita seperti itu ingin orang cinta sama kita, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Orang kalau pingin dibaikin sama orang, satu doang, ikuti Nabi Muhammad sudah.
Itu loh yang ngeludahin Nabi Muhammad, ya, dibalas dengan naon? Dibalas dengan hadiah. Habib, nah yang Prancis ini gimana Habib? Ini orang Mekar Mulia ngikutin berita ente? Tahu berita ente? Tahu. Jadi di Prancis sekarang ini Nabi Muhammad lagi dihina-hina. Dibuatin gambar-gambar menghina Nabi Muhammad. Kita ini bagaimana Habib? Marah. Kan kita maafkan Beb loh, yang dihina Nabi Muhammad, yang berhak memaafkan itu Nabi Muhammad. Lah kita harus gimana Beb? Marah. Marahnya gimana Beb? Jangan ridho maksud saya. Jangan ridho. Jangan ridho dong. Nabi Muhammad diejek-ejek kok kita ridho kaum muslimin. Nah tinggal naon? Tinggal kita tadi ini apresiasi marahnya gimana. Jangan gelambiar, tunjukkan tetap akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sama Nabi Muhammad, orang yang melihat kemungkaran, Nabi Muhammad diejek, ya mungkar itu namanya. Maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya, yaitu dengan doa. Lah orang Mekah Mulia mau ke Perancis tak? Nggak mungkin. Orang Mekah Mulia kemana Beb? Ya doain semoga yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Semoga yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad itu dapat hidayah sehingga mencabut semua ejekannya dan minta maaf kepada kaum muslimin secara umum karena mereka telah menghina manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita doain supaya dapat hidayah tuh orang-orang. Amin. Ya Rabbal. Lah kalau kita harus memaafkan, gimana orang yang diejek Nabi Muhammad? Punya hak apa kita mau memaafkan? Nggak punya hak, tapi kita di situ adalah syiar Allah, ya. Tapi untuk kita ini Beb, kalau kita yang dihina baru itu maafkan seperti tadi itu contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Nabi Muhammad itu Pak Bu pernah waktu jalan sama anak kecil-kecil dibilang apa? Orang gila katanya. Penyihir. Itu Nabi Muhammad. Upami kita digituin, kita dibilang gila, kumaha Pak? Kita biasanya pernah nggak Bu dibilang orang gila Bu? Kadang-kadang kita cuma dibilang hitam, kita udah ngamuk-ngamuk, betul? Gitu mau dicintai sama orang? Nggak mungkin. Gak mungkin orang mau dicintai sama orang cuman diledek gitu aja tiba-tiba dia tadi ini marah, gak mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nabi Muhammad ada orang yang ngejek beliau dimaafkan. Ya, ada orang yang menghina beliau dimaafkan. Ada orang yang meludahi beliau dijenguk dikasih hadiah. Ya mudah-mudahan kita bisa niru Nabi Muhammad. Sofwan bin Umayyah dikasih rezeki sama Nabi, tetap benci sama Nabi. Apakah Nabi Muhammad terus berhenti? Enggak, tetap ngasih sampai dia dicintai oleh Nabi, sampai dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan nih akhlaknya Nabi Muhammad sampai pada kita. Mudah-mudahan nyiprat, ya, mudah-mudahan akhlaknya Nabi Muhammad nyiprat pada kita semuanya. Amin. Kalau akhlaknya Nabi Muhammad nyiprat kepada kita, ya Allah, bener-bener dah, ya, bener-bener apa Habib? Benar-benar hidup kita tentram,
Kenapa? Karena nggak ada orang yang musuhin kita, yang ada orang banyak ngebantu kita, yang ada malah banyak orang yang cinta pada kita, yang ada orang pada seneng sama kita. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Maka itu saya mengajak melalui ceramah saya kali ini untuk ayo kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Tadi saya bawakan ya sebagian akhlak-akhlak Nabi Muhammad, sebagian daripada perilaku ya tutur kata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Baiknya beliau seperti itu, rela ngambil kayu bakar ya. Kepada Anas bin Malik pembantunya ikut juga ngebantuin, diludahin ya waktu sakit dijenguk yang ngeludahin ya. Berarti melalui majelis ini saya yakin kok kalau saya tanya sama semua, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta tuh. Namanya orang cinta itu kan pingin niru. Bu, punten. Pernah nggak idola sama artis? Nggak pernah. Pernah tuh? Pernah ya. Kalau pernah kadang-kadang artis rambutnya seperti itu pingin niru tuh. Ini anak-anak kecil yang suka Cristiano Ronaldo ini, suka pemain bola, suka petinju. Ini kadang-kadang ada yang suka pemain bola, bajunya dibeli, ya apa caranya mirip sama yang diidolain, betul. Nah kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, ayo mirip sama Nabi Muhammad. Kita ikutin jalannya Nabi Muhammad. Namanya cinta. Cinta tuh. Pengen dikumpulkan sama Nabi tuh. Pengen dikumpulkan sama Nabi, cinta sama Nabi. Berarti tinggal satu, akhlaknya Nabi kumaha, yaitu ditiru. Jangan sampai Nabi memaafkan malah kita tidak memaaf. Jangan sampai Nabi berbuat baik malah kita berbuat Jangan sampai Nabi Muhammad itu tawadhu, kita sombong. Jangan sampai Nabi Muhammad itu tutur katanya lembut malah kita tutur katanya kasar. Jangan. Kalau orang cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, rindu pengen ketemu Nabi, muludannya pada hadir, berarti kita siap untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangin oleh wanita tua. Rada ini sedikit orangnya. Katanya perempuan tersebut, ya Rasulullah, aku ini pengen ngomong sama engkau, pengen ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad saat itu ngomong apa? Oh iya sudah, siap. Kamu di Madinah aja, di jalanan kota, nanti saya ke situ, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saking tawaduknya Nabi Muhammad, akhirnya perempuan tersebut ke sono dan Nabi Muhammad ngikut. Itu orang bukan hanya ngajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngobrol, malah ngajak Nabi Muhammad jalan-jalan kemana-mana. Nabi Muhammad tetap ngikutin, subhanallah, ngikutin. Sampai-sampai ya Allah, ini loh,
Ini loh Rasulullah SAW sabar ngadepin orang itu sabar. Sampai dikatakan di dalam kitab Bahjatul Mahafil bahwa kalau Nabi Muhammad lagi ngobrol sama orang, ya, ngobrol sama orang, itu Nabi Muhammad nggak pernah pamit, sampai orangnya sendiri yang pamit. Saking nggak enaknya, waduh udah kelamaan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kadang-kadang kita nggak sadar-sadar, ya, datang ke rumahnya orang, orangnya mau ngomong, udah Bismillah jalan deh gitu. Enggak, kita harusnya seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang datang sama kita, ya udah tungguin aja, sabarin aja. Kadang kita baru duduk sama orang, oh saya kayaknya ada perlunya deh, padahal nggak ngapa-ngapain. Ada tamu datang ke rumah kita, baru dikasih teh, pulang jam berapa? Ya Allah, tuh orang langsung nggak jadi enak minumnya, betul? Ikuti Nabi Muhammad. Ada tamu itu yang seneng sama tamu, ya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang ngomong sama kita, sabarin. Orang datang pada kita, curhat pada kita, berarti memang orang tersebut yakin nih yang dicurhatin mau ngedenger omongannya. Jangan sampai dipatahin, baru duduk langsung dibilang, kayaknya saya ada janji lagi deh. Kecuali emang bener ada janji. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kadang-kadang baru ketemu orang udah kayak betah kita ini. Naudzubillahi min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih cerita-ceritanya Nabi aja ya. Pokoknya nanti ikutin baik seperti apa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beli celana, Bu, di pasar. Setelah beli celana, ada Sayyidina Abu Hurairah lihat, sahabatnya Nabi. Ya Rasulullah, biar aku aja yang bawain barangnya. Katanya Nabi Muhammad SAW, la sahibu syai'i ahakku bihamlih. Orang yang punya barang, ya dia yang lebih berhak untuk membawanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan malah keenakan ya bawa barang. Ya Rasul, ini bawa kamu ini telat datangnya. Enggak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabarnya Nabi Muhammad itu Masya Allah dahsyat. Sampai-sampai ada sahabatnya Nabi namanya Nuaiman. Yang lucu itu Nuaiman. Pernah belanja ke pasar, ya. Pernah belanja ke pasar. Pas lagi totalan, katanya Nuaiman, yang bayar siapa? Kata penjualnya, yang bayar ya Rasulullah. Nabi Muhammad, orang saya mau ngasih hadiah ini buat Nabi katanya. Oh ya sudah. Nuaiman datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini loh hadiah dari saya buat engkau. Wah, Rasulullah udah seneng banget. Rasulullah sudah seneng dikasih hadiah. Terima kasih Nuaiman, Masya Allah. Namanya Nabi Muhammad, kalau udah dikasih hadiah pulangnya nggak tangan hampa, Bu, Pak. Nabi Muhammad dikasih hadiah, dibalas dengan hadiah oleh Nabi Muhammad. Udah dikasih hadiah Nuaiman, Nabi Muhammad keluar ke pasar. Pas nyampe di pasar, ditagih sama orang, ya Rasulullah, minta maaf, utangnya kapan mau dibayar? Loh, utang apa saya sama kamu, katanya Nabi Muhammad. Nggak utang. Loh, tadi Nuaiman datang ke sini. Nuaiman datang ke sini beli hadiah buat Nabi Muhammad. Nah, yang bayar katanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad marah tuh kalau kita digituin. Kalau kita digituin pasti wah bajingan, ditipu saya.
Nabi Muhammad enggak marah-marah, malah ya Allah Nuaiman, Nuaiman. Akhirnya dibayar tuh orang berdagang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita kecipratan akhlakmu ya Rasulullah. Kita ini yang cinta semua sama Nabi, tinggal ngikutin Nabi Muhammad. Nah yang kedua, yang cinta sama Nabi, tandanya itu banyak nyebut namanya Nabi. Banyak nyebut namanya Nabi. Itu cinta sama Nabi. Wes saya langsung aja tuh the point. Sehari sholawat berapa kali bu? Bu? Sabaraha kali sholawat ke Nabi Muhammad? Sabaraha kali sholawatkan Nabi Muhammad? Cinta tuh sabaraha? 1000? Kalau cengar-cengir biasanya nggak sampai 500? 200? Ya Allah, kalau emang kita cinta sama Nabi, ya harusnya kita banyak nyebut namanya Nabi. Yang pertama tadi sudah saya kasih tahu nih, dari pertama ceramah sampai tengah-tengah nih, ya, akhlak-akhlaknya Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, ya kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ini tanda kedua cinta sama Nabi. Kita kan dari tadi sudah ngomong cinta tuh cinta. Yang kedua, kalau kita cinta sama Nabi, ya kita sering sholawat ke Nabi Muhammad. Kalau orang yang nggak banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, ngaku cinta, aku mah bu, kayak suaminya, ibu-ibu udah pada nikah ya, suaminya cinta nggak? Ada bukti cintanya nggak? Ada bukti cintanya, beb. Suami saya tanggung jawab sama saya, masya. Ada bukti cintanya, beb. Masya Allah, suami saya kalau punya duit dikasih saya semua. Ada bukti cintanya. Nah itu bukti-bukti cinta itu kan kadang-kadang ibu-ibu juga pengen nanya, apa sih cinta? Kamu ini cinta nggak sama saya? Cinta, apa buktinya? Nah ditanya buktinya apa, kadang-kadang bisa membuktikan, kadang-kadang tidak Nah kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, selain kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad, ya kita tadi ini juga banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi ya pasti banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak cinta sama Nabi, ya mungkin minim-minim sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo semuanya sholawatan baik dulu kan Nabi Muhammad, biar betul-betul kelihatan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salam ala Rasulillah salat. Yasin Habibillah tawassal bismillah wa bil Rasulillah wa kul hidin ahlil badriyah. Yang kompak semuanya, sholatullah ala taha, sholatullah salam ala yasin habibillah ilahi salimil
minal afati wan niq wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin. Salawat kepada Nabi Muhammad, selain itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu juga mengundang kita dirahmati oleh Gusti Allah. Satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu sholawat 10 rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 1 kali, maka Allah akan memberinya solawat atau solawat dari Allah berupa rahmat. Allah akan merahmatinya sebanyak 10 kali. Tahu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang. Ibu kalau sayang sama anaknya, bapak kalau sayang sama anaknya, pengen anaknya bahagia, betul. Allah juga akan membahagiakan kita karena Allah juga berkasih sayang kepada kita. Dibahagiakan dengan apa? Dibuat tenang hatinya, merupakan rahmatnya Allah. Dilancarkan rezekinya, merupakan rahmatnya Allah. Diberi kecukupan kebutuhannya, merupakan rahmatnya Allah. Dijadikan harmonis keluarganya, merupakan rahmatnya Allah. 1 sholawat dibalas dengan 10 kasih sayang. Nah, bagaimana dengan 100 sholawat? Pasti dibalas dengan 1000 kasih sayang. Kalau kita sholawat sampai 300 kali setiap hari kepada Nabi Muhammad, maka akan terhitung 3000 kasih sayang Allah akan diberi kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, makan berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa kali makan setiap hari? 3 apa 4? Kadang-kadang 4. Betul? Oh, Masya Allah. Kalau makan pernah lupa ente? Kira-kira makan dapat rahmat ente? Barang siapa, ada enggak hadisnya? Barang siapa yang makan nasi maka dapat rahmatnya Allah. Ayat. Tuh. Tak ayat. Sholawat, barang siapa yang 1 sholawat dapat 10 rahmatnya Allah. Penting mana berarti? Penting mana? Enak mana? Mudah mana? Sholawat kepada Nabi Muhammad pasti selain kita cinta, membuktikan cinta kita kepada Nabi, pasti kita akan dapat hadiah-hadiah dari Allah berupa rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya saya itu perhatikan, Bu, banyak orang kaya ternyata amalannya itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyak orang kaya yang saya temui ya, saya punya beberapa lah teman-teman orang kaya. Setelah saya cek dan recheck, ternyata amalannya itu banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada satu yang kaya itu di Banjarmasin, di Martapura, teman saya atau saudara saya bahkan, istrinya 2, rumahnya bukan 2, lebih buat persiapan yang ketiga, lebih rumahnya, bener, lebih dari 2. Subhanallah. Dia tadi ini setelah saya cek dan recheck, ternyata ini nggak lepas dari sholawat kepada Nabi Muhammad.
lisannya ini nggak lepas dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Gimana mau nggak enak hidupnya? Bayangin, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 rahmat dari Allah. Sambil nyetir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil jalan sallallahu ala Muhammad itu rahmat. Makanya nggak sumpek-sumpek hidupnya, makanya duitnya loba, makanya nggak pernah perang sama istrinya. Kenapa? Ya sholawat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos, ayo kita ini sering ada masalah, betul. Yang istri sering masalah sama suami, yang suami masalah di ekonomi. Habis itu ekonominya seret sama istri kurang harmonis, anaknya juga kurang soleh. Komplek dah masalahnya. Lengkap ya. Nah gimana kita mau nggak lengkap masalahnya? Orang yang kita pikirkan nasi doang, orang yang kita pikirkan kalau sampai nggak makan nggak ada. Mudah-mudahan ya yang hadir di sebelah sini nih belum pernah ada dalam kisah hidupnya sehari semalam nggak makan kecuali puasa. Ada nggak di sini yang sehari semalam nggak makan sama sekali? Ada? Ada ente, ayah ente. Dari lahir sampai sekarang ya, kalau mau saya tunjuk 1 orang 2 orang, coba pengalaman hidup, pernah nggak 2 hari nggak makan? Nggak pernah. Cukup terus, betul. Makan udah cukup, alhamdulillah. Kenapa Beb kok hati saya sering gelisah? Kenapa Beb kok hati saya sering kurang tenang? Kenapa Beb kok hati saya seperti hampa? Hidup ini naon kadang-kadang. Masa ada enaknya di dunia ini? Nggak ada enaknya hidup di dunia. Nah ini tahu nggak penyebabnya itu semua? Sepenyebabnya kebanyakan nasi, nggak pernah sholawatan. Itu sebabnya. Kita mikirkan untuk jasad kita, tapi untuk rahmatnya Allah kita nggak pernah pancing untuk datang kepada kita. Pagi bangun tidur mikirin dapat 100.000 200.000 supaya pulang bisa ngasih istri makan enak dan lain sebagainya. Belum pernah kita mikir bangun tidur tos ayat tos dapat rahmat tuh dari Gusti Allah, tos sholawat tuh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang menjadi problem kehidupan kita. Makanya saya lihat presiden CES-nya itu amalannya 10.000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Presiden kita yang Pak Kuwu aja enggak, kades aja enggak, camat apalagi, bupati, ayah bupati di dia, bupati juga enggak, sholawat ke Nabi Muhammad enggak pernah. Kumaha? Makanya kita ini kadang-kadang hidup di dunia loba hutangnya, betul? Tuh, kenceng banget sebelah sana. Kayak dari hati tuh ngomongnya tuh. Loba hutangnya, masalah di mana-mana, ketemu tetangga cekcok, ketemu ini ribet, ketemu itu ribut, wis. Salah kehidupan kita ini. Dipikir ibadah cuman sholat doang. Sholat kadang-kadang dibolong-bolong. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, sholawat kan Nabi Muhammad juga dijaga. Niatkan Bu dari sekarang. Ti ayeuna diniatkan, sebelum pulang ini diniatkan, ayo kita sholawat ke Nabi Muhammad. Punya amalan sholawat ke Nabi Muhammad untuk mancing rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu banyak, zikir itu banyak dan semuanya baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baik, la haula wala quwata illa baik, masya Allah juga zikir, alhamdulillah zikir, subhanallah zikir, Allahu akbar zikir, semuanya baik. Jangan sampai lupa untuk berzikir kepada Allah, tapi ingat sholawat kan Nabi Muhammad juga jangan lupa.
Jangan lupa sholawat ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu sudah pasti diterima sama Gusti Allah. Pasti diterima sama Gusti Allah. Sampai-sampai ada penyair mengatakan adimis sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatmun bila taraddudi. Yang sering sholawat ke Nabi Muhammad, selalulah senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad, karena diterimanya amalan sholawat itu pasti tanpa diragukan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Amal kita ini antara diterima dan tidak diterima kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai ulama mengatakan riya pun sholawat dalam keadaan riya tetap diterima. Subhanallah. Kenapa? Ini kaitannya sama kekasih. Kekasihnya siapa? Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah, kekasihnya Allah. Maka itu kita yang ngaku cinta sama Nabi, ya yang kedua banyak sholawat kepada Nabi. Ternyata kalau orang banyak sholawat kepada Nabi, yang untung bukan Nabi tapi kita, karena kita dapat rahmatnya Gusti, kita dapat kasih sayangnya Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, tapi kenapa ya Habib? Saya kalau sama makan nggak pernah lupa, tapi sama sholawat sering lupa. Tahu nggak kenapa? Karena kita satu, belum pernah membiasakan diri kita untuk bersolawat. Belum pernah diniatin. Kalau orang niat mau solawatan, mau istiqomah solawat kepada Nabi Muhammad, dijadwal. Buat jadwal solawat kepada Nabi Muhammad. Misal kata setelah sholat subuh 100 kali, setelah sholat duhur 100 kali. Atau duhur Bib capek biasanya Bib, setelah sholat duhur mau istirahat, mangga. Setelah sholat asar 100 kali. Setelah sholat isya 100 kali. 300 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ini sering nggak sholawat karena nggak dijadwalkan, nggak dibiasakan, makanya sering lupa. Nah yang kedua, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngingetin. Ini bapak-bapak biasanya suka lupa sama yang namanya udut. Ini yang perokok lupa nggak sehari nggak ngerokok gitu, pernah? Bu, suaminya pernah nggak lupa nggak rokokan Bu? Kenapa? Kenapa kok nggak lupa? Karena apa? Sehari gitu, ya Allah lupa seharian nggak ngerokok. Ada nggak yang kayak gitu? Kadang-kadang anak kecil, anak SMA pakai duit ibunya rokokan, pakai duit bapaknya rokokan, nggak habis-habis, nggak nggak lupa-lupa sama rokok. Padahal nggak pernah beli duit, pakai duitnya sendiri. Subhanallah. Kenapa? Karena itu rokok dikantongin terus. HP, pernah nggak seharian nggak megang HP? Ibu-ibu mungkin pernah karena sibuk masak. Ini anak-anak muda, pernah nggak megang HP sehari? Baik, ya Allah saya lupa nggak megang HP hari ini. Ayah. Kenapa? Dibawa terus tuh handphone. Nah kita nggak pernah bawa tasbih. Ini nggak pernah dibawa. Ayo coba tunjukkan sebelah sini. Ayan tuh yang bawa tasbih. Ayan tuh 1 baik, 2, yang ketiga ada 4, 5, 6. Ayah, makanya kalau lagi santai yang keluar odot, bukan uang. Tak ayat, terbuka duit Bu. Nggak ada duitnya, apalagi ini kelihatan muka-mukanya udah. Kalau bantai duitnya.
Di dia ini isinya kalau nggak handphone atau enggak rokok, tasbih teu aya. Coba ada tasbih pas lagi santai, tasbih barangkali dapat rahmatnya Gusti Allah, sholawat Allahumma sholli Muhammad. Bib, saya kan pakai celana sehari-hari, Bib. Emang ada yang mengharamkan membawa tasbih di celana? Ada? Teu aya. Ya udah bawa tasbihnya. Bib, saya kan di pasar, teu naon. Namanya zikir itu nggak harus tempatnya di masjid. Nanti antum kalau zikirannya nunggu di masjid, ya nggak zikir-zikiran kecuali seminggu sekali pas Jumatan. Ya, kadang-kadang ada yang enggak, waduh Jumatan juga enggak, naudzubillahi min dzalik, jangan. Kadang-kadang kita alasan, engke bela pakai mukena wudu dulu, ya. Engke itu akhirnya jadi besok itu jadi besoknya lagi. Kenapa? Ditunda-tunda sama setan. Sholawat kan Nabi Muhammad, enggak wajib pakai wudu, enggak wajib. Tapi kalau pakai wudu afdol. Tapi wajib enggak. Ibu-ibu sambil masak sholawat kan Nabi Muhammad. Dan kalau pengen apa-apa sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah ditolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya teman itu jalan sama saya kemarin ke mall di Cirebon. Habib ke mall, ya kadang-kadang pingin apa gitu ya. Pas ke mall di Cirebon saya lihat handphone, mampir sebentar ya, ini kayaknya ajib nih, iPhone itu. Saya bilang sholawatin aja dulu deh, barangkali insya Allah kena. Jalan. Nggak lama kemudian, nggak pakai beli, ada yang ngirimin tuh iPhone ke rumah. Di sholawatin. Akhirnya kata dia, Bib, anak kalau mau apa-apa tak sholawatin dulu deh. Ya itu yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah sholawat itu buat kita dapat rahmatnya Gusti Allah. Jangan malas-malas. Kenapa kok kita sering dilupakan sama setan dengan sholawat? Kenapa tahu enggak? Karena kita nanti akan bahagia kalau banyak sholawat. Karena rezeki kita akan lancar kalau kita banyak sholawat. Karena hidup kita akan tenang kalau kita banyak sholawat. Makanya setan enggak kepingin hidup kita tenang. Setan enggak kepingin hidup kita tentram. Setan enggak kepingin rezeki kita lancar. Nih kalau orang Islam rezekinya lancar, ibadahnya kenceng. Nih orang Islam kalau hidupnya tenang, harmonis sama istrinya, wah nggak dapat ini. Akhirnya anaknya jadi anak soleh semua. Kalau dua-duanya harmonis. Makanya setan buat kita males sholawat, ditunda-tunda, ya, dibuat kita lupa, diberhentikan, baru sholawat HP bunyi. Subhanallah tuh setan. Makanya kita jangan mau kalah sama setan. Karena setan itu mencegah kita untuk sholawat, mencegah kita untuk berzikir menyebut nama Allah, hanya karena dia iri sama kita. Dan dia tahu nih orang kalau sholawat rezekinya lancar nih. Nih orang kalau sholawatan harmonis keluarganya nih. Nih orang kalau sholawatan ibadahnya kenceng nih. Nih orang kalau sholawatan ringan bantu orang. Makanya dicegah-cegah sama setan. Mau sholawat engke baiklah. Wudu dulu. Pakai mukena dulu. Akhirnya enggak sholawat-sholawat. Diganti sama setan. Di hatinya dimulai. Itu loh lihatan itu kurang ajar sama kamu. Nah, terus akhirnya ketemu orang isinya ghibah, ketemu orang isinya lah daripada gosip sama ghibah lah mending
Solawat. Maka daripada itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui majlis kali ini saya mengajak kepada semuanya, buktikan cinta kita kepada Nabi dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yakini, kalau saya ngomong sekarang ini bukan karena cuman baca di kitab, bukan, tapi saya melihat orang-orang yang di sekitar saya yang hidupnya itu nikmat kebanyakan karena amalannya itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Pengen nikmat yang seueur sholawatkan Nabi Muhammad. Beb hitungan seueur sabaraha 300 kali. Itu hitungan banyak. Setiap hari 300 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah hidup kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu yakini, bukan hanya Habib ngomongnya baik, ente. Saya ini dapat dari pengalaman orang-orang sukses, ternyata amalannya sholawat ke Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bu, ayo hatinya sekarang berniat, ya Allah, saya niat, saya niat istiqomah setiap hari baca sholawat sekian. Misalnya minimal 300. Niat aja. Mudah-mudahan dengan niat di majelis ini untuk kita istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan lisan ini mudah untuk solawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lisan ini semakin gampang untuk solawat kepada Nabi Muhammad. Dan tunggu tanggal mainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keluarga kita lebih baik daripada sebelumnya, hubungan kita lebih baik daripada sebelumnya, keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo sekarang semuanya solawatan lagi kepada Nabi Muhammad. Salatullah, angkat suaranya, ala Rasulil, angkat suaranya lagi, salatullah. Ya Allah, gemuruh salawat dilantunkan di majelis ini ya Allah. Semuanya bersalawat menyebut nama kekasih-Mu ya Allah. Semuanya mengharapkan dan membuktikan rasa cintanya padamu ya Allah, dan cintanya pada Sayyiduna Muhammad. Gemuruh salawat ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang sudah cinta pada Nabi butuh bantuan-Mu ya Allah, butuh pertolongan-Mu ya Allah, agar lisan kami selalu mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kami sudah mendengar banyak penceramah di mana mereka menganjurkan kami untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan pada malam hari ini kami diingatkan dengan dua hal. Kita harus ikut sama akhlaknya Nabi Muhammad dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kita ya Allah yang lagi bersolawat ini ya Allah, mudahkan kami untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudahkan kami ngikut dalam jalannya Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat semua yang hadir di sini ya Rabb. Berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Terus hadirin, ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan berhenti salawat kepada Nabi Muhammad. Pancing rahmat Allah, pancing kasih sayang Allah dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, nahnu nuhibbuk, kami semua cinta padamu ya Rasulullah. Maka cintalah pada kami ya Rasulullah. Pada malam hari ini kami hadiahkan banyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Kami harap ya Rasulullah, Engkau syafaati kami di hari kiamat, Engkau syafaati kami di alam barzakh,
Engkau syafaati kami di alam akhirat. Ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, dapati kami semua ya Rasulullah. Ala Yasin salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkah salawat pada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Rahmati kami, ridai kami, masukkan kami ke dalam surgamu. Kami enggak kuat dengan api neraka. Yang kami inginkan adalah kumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surgamu ya Allah. Di dalam kehidupan kami ya Allah, terkadang banyak sekali hambatan, banyak sekali kesulitan. Ya Allah, hilangkan hambatan tersebut, gampangkan, mudahkan kesulitan tersebut. Berkah Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, gemuruh salawat tetap dilantunkan di majlis ini. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat semua yang hadir di majlis ini. Kabulkan semuanya ya Allah. Berkah salawat kepada Nabi Muhammad, berkah rasa cinta pada Nabi Muhammad, berkah rasa sayang pada Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kita semua ya Allah. Tullah salamullah salatullah salam ala Taha salat salamullah. Angkat semua tangannya hadirin. Sebutkan hajatnya masing-masing pada Allah. Tumpahkan semuanya pada Allah pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah salawat yang kita baca barusan, Allah Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Ya Allah, inilah doa-doa kami ya Allah. Hadhihi da'awat qad da'awnak fastajib lana kama wa'adtana ya Allah. Maka ijabahi ya Allah doa-doa kami ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Berkah Sayyiduna Muhammad, berkah Sayyiduna Muhammad, berkah Sayyiduna Muhammad. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Berkah Sayyiduna Muhammad ya Allah. Kami yang lagi kesusahan, jadikan
mudah ya Allah. Kami yang lagi sedih jadiin bahagia ya Allah. Kami yang lagi galau jadikan tenang ya Allah. Ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisri asrarul Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.